adik-adik semuanya. Halo. Hai Kak, apa kabar? Hai Kak. Kak Novel, lama tidak berjumpa ya. Iya. Nah, hari ini kita jumpa lagi di Sapa Sekami Anak Katedral. Oke, Kak Neni, Iya. kita cek semangat dari adik-adik yang di rumah yuk Kak. Iya, Oke. boleh. Kita tanya adik-adik kabarnya ya. Halo adik-adik, apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Wah, anak Tuhan Yesus tentunya harus luar biasa ya Kak ya. Iya, harus selalu bersemangat Kak. Iya, supaya kita bisa menebarkan cinta kasih kepada sesama. Kak Novel, di masa pandemi ini kita selalu harus menjaga kesehatan. Iya. Dan Kita harus mengikuti prokes ya. Kita Iya. harus mengikuti prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan. jaga jarak, dan jika tidak berkepentingan sebaiknya di rumah saja. Begitu ya adik-adik. Adik-adik, untuk lebih semangat lagi di pagi hari ini, kita nyanyi dulu yuk Kak. Oh iya, yuk. Lagunya yang bikin semangat. Judul lagunya Halo, hello, hola, hola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Baiklah, kita telah bernyanyi ya tadi lagu halo, hello, hello, dan hola, hola Kak. Iya. Nah, supaya semakin bersemangat lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya aktivitas kita hari ini diberkati sama Tuhan. Iya. Oke, ambil posisi yang baik untuk berdoa ya adik-adik. Iya. Oke, mari kita bernyanyi sama-sama. Jari Jari jempol, jempol, jari kelingking, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, kami masih dapat merasakan napas kehidupan, sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam acara Sapa Sekami Anak Katedral. Bapa yang baik hati, biarlah Engkau yang membimbing acara dan kegiatan kami ini dari awal hingga akhir. Turunkanlah Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menyelesaikan acara ini, dan kami dapat mendengarkan sabda-Mu sehingga bisa digunakan oleh adik-adik Sapa Sekami Katedral dengan baik. Bapa yang baik hati, kami serahkan jiwa dan raga kami dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke, Kak Novel, kita sudah berdoa bersama untuk mempersiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita nyanyi lagi yuk, Kak. Oh iya. Yang lebih semangat. Judul lagunya adalah Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita siapkan ya untuk buku Alkitabnya. Sudah disiapkan belum? Kita buka untuk Alkitabnya dari Kitab Kejadian bab 45 ayat 1 sampai dengan 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatkanlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah.
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluklah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, Kak Novel, menarik sekali ya Kak, dari bacaan kitab suci tadi yang kita sudah dengarkan. Dari bacaan kitab suci tadi, kita dengarkan bersama bahwa Yusuf pada saat itu mengunjungi saudara-saudaranya Kak. Namun saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf, begitu Kak. Yusuf itu siapa sih Kak? Yusuf itu tokoh dari Alkitab. Nah, di sini dia memiliki banyak sekali saudara-saudara, tetapi saudara-saudaranya itu berbuat jahat kepada Yusuf, begitu. Tetapi sikap Yusuf, walaupun saudara-saudaranya itu berbuat jahat kepada Yusuf, Yusuf memaafkan sikap-sikap saudara-saudaranya itu. Yusuf tidak menaruh benci atau dendam, walaupun sudah dijual ke Mesir, begitu Kak. Baik sekali Yusuf ya Kak ya. Iya, bisa betul. memaafkan. Iya, betul. Berarti kalau ada orang yang salah sama kita, kita juga harus memaafkan ya Kak ya. Iya, betul itu Kak Novel. Nah, Kak Novel, kakak ada ilustrasi nih tentang lebah dan lalat. Kak Novel tahu nggak perbedaan lebah dan lalat itu apa? Perbedaan? Gak Perbedaannya. tahu, Kak. Ya, nah adik-adik tahu nggak perbedaannya lebah dan lalat? Nah, kalau lebah, mata lebah itu Kak selalu mencari hal-hal yang indah-indah, bunga-bunga yang indah-indah, bunga-bunga yang cantik-cantik, tempat-tempat yang cantik-cantik, bunga-bunga yang mekar, begitu. Sedangkan mata lalat itu selalu mencari tempat-tempat yang kotor, begitu. Oh iya betul Kak. Kalau misalnya lalat itu sering diparet ya Kak ya? Iya, tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang kotor. Nah, jadi misalnya lalat itu diletakkan di tempat yang bersih begitu ya, atau tempat-tempat yang harum. Lalat akan terbang lagi ke tempat yang kotor. Sama halnya begitu juga dengan lebah. Gitu. Jadi kalau lebah ditempatkan di tempat yang kotor atau yang jorok, maka lebah akan pindah atau mencari bunga-bunga yang cantik, bunga-bunga yang indah. Nah, adik-adik, dari perumpamaan tadi dapat kita lihat bahwa sebaiknya kita walaupun dijahati oleh seseorang atau ada seseorang yang berbuat tidak baik kepada kita, kita tetap harus mencari segi positifnya. Kita harus berpikiran positif begitu, dengan memaafkan,
Karena Berarti kita tidak boleh mencari-cari yang kotor-kotor dia ya Kak ya? iya, tidak membalas dengan kejahatan, berpikiran positif. Sama seperti Yusuf. Yusuf walaupun dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi dari segi positifnya, dari keadaan yang mengecewakan tersebut, ternyata Tuhan menolong Yusuf dengan memberikan Yusuf kuasa di Mesir dan memberikan kemuliaan di Mesir, begitu. Berarti kalau misalnya kita berbuat baik, Tuhan juga sayang sama kita ya Kak ya? Iya, betul. Nah, adik-adik, dari tema bacaan kitab suci yang kita dengarkan bersama tadi, temanya adalah memaafkan Kak, begitu. Jadi, kita belajar untuk bersikap seperti Yusuf. Bersikap seperti Yusuf untuk memaafkan kesalahan orang lain yang mungkin tidak berbuat baik kepada kita, begitu Kak. Karena dengan memaafkan kita belajar untuk sabar, belajar untuk memahami orang lain. Karena dengan memaafkan itu adalah bentuk dari cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, begitu Kak. Karena kalau misalnya kita memaafkan, Tuhan Yesus juga bakal mengampuni kita kan Kak? Iya, betul sekali Kak Novel. Nah, adik-adik, dari sikap kita untuk belajar memaafkan, jika kita memaafkan orang lain yang mungkin ada berbuat tidak baik kepada kita, maka kita akan merasakan, hati kita akan merasakan hati yang tenang, damai, dan banyak sukacita, begitu Kak. Nah, Kak Novel ada pengalaman nggak misalnya memaafkan orang lain, begitu Kak? Oh, pernah Kak, pernah. Mm-mm. Jadi Kak Novel pernah memaafkan teman-teman Kak Novel yang gangguin Novel gitu kan Kak. Mm-mm. Jadi awalnya Novel merasa pengen balas dendam ke mereka. Mm-mm. Awas ya kalian ya, akan Mm-mm. kubalas kalian. Mm-mm. Apa yang kalian lakukan kepada saya akan saya balas gitu. Mm-mm. Nah, namun karena ada firman-firman seperti itu kan Kak, oh Mm-mm. berarti saya harus memaafkan gitu. Mm-mm. Nah, pada akhirnya setelah saya mulai memaafkan, berdamai dengan diri sendiri, ternyata rasanya lebih tenang Kak. Iya. Kalau tadi saya masih pengen balas dendam, berapi-api, Mm-mm. perasaan kita sungguh tidak enak Kak. Iya, tidak Jadi nyaman. ketika kita memaafkan, rasanya lebih tenang. Iya, karena dengan memaafkan kita dijauhkan dari rasa benci dan dendam, sehingga hati kita yang ada dengan memaafkan, hati kita lebih tenang, damai, dan banyak sukacita, begitu ya Benar Kak. sekali. Misalnya ada contoh lainnya adik-adik untuk kita bisa memaafkan orang lain dalam kehidupan adik-adik. Misalnya ada yang tidak sengaja menginjak kaki, ya kan Kak? Oh iya, sakit ya Kak. Ya, kalau diinjak sakit ya Kak ya. Sakit, tapi kita juga harus memaafkan. Ya, kita belajar bersabar. Seperti Yusuf memaafkan saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya berbuat yang tidak baik kepada Yusuf, begitu. Kemudian misalnya contohnya nih Kak, misalnya adik-adik lagi untuk melukis atau membuat prakarya lukisan, sudah diwarnai tuh bagus-bagus, kemudian hasilnya diletakkan di meja tanpa sengaja, misalnya adik atau saudara yang lain menumpahkan gelas yang ada isi air, jadi rusak deh lukisannya itu. Pasti marah gitu. sekali Kak, karena kan kita udah melukisnya capek-capek ya Kak ya. Iya. Kita harus beli kanvas juga. Ya, kita belajar memaafkan yang dilakukan orang lain, tapi ada segi positifnya. Misalnya dari kejadian itu Kak, jadi kita bisa mengulangi lagi melukisnya sehingga kita lebih mahir lagi, lebih ahli lagi, dan bisa jadi hasilnya lebih bagus lagi, begitu Kak. Wah, berarti kalau misalnya tadi kita kehilangan satu hal, kalau kita memaafkan berarti bakal digantikan juga ya Kak ya? Iya, betul. Jadi seperti perumpamaan yang lebah mencari yang indah-indah, mencari segi yang baik-baik, mencari yang harum-harum, begitu. Pasti ada sesuatu yang baik di balik rasa kecewa atau sedih itu, begitu Kak. Kemudian misalnya lagi contohnya Kak,
memaafkan, misalnya ada adik atau saudara kita yang merusak mainan kita, itu pasti sedih banget ya Kak ya. Iya benar, Kak. Apalagi itu mainan kesayangan. Apalagi kalau itu hadiah ulang tahun, Kak. Kita pasti kesal dan marah kali, Kak. Iya betul. Nah kita bisa memaafkan. Ya pastinya dengan memaafkan hati kita menjadi damai. Dan bisa jadi kita dapat hadiah yang lain lagi. Ataupun kalau tidak kita bisa berlatih untuk menjadi sabar kepada orang lain. Begitu ya. Berarti banyak ya, Kak ya, contoh-contoh memaafkan hari ini ya, Kak ya. Iya betul sekali. Nah adik-adik, demikian pendalaman dari bacaan kitab suci yang kita dengarkan bersama. Jadi kita sama-sama belajar untuk memaafkan ya adik-adik. Oke? Oke, Kak. Nah, adik-adik semuanya kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Nah, kita udah mendengarkan sabda Tuhan, artinya kita harus belajar memaafkan ya, Kak, tadi ya. Iya betul Nah, Kak. Karena kita disayangi sama Tuhan Yesus dan kita sudah belajar memaafkan, mari kita bernyanyi I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Adik-adik semuanya masih semangat? Masih dong Kak, kita harus tetap semangat. Oke, tadi kita sudah berdoa, Mm-mm. kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, Iya. kita udah nyanyi-nyanyi Kak, banyak Iya, lagu. mhm. Nah, sekarang kita mau melakukan aktivitas adik-adik. Iya. Wow, aktivitasnya apa itu Kak hari ini? Nah, hari ini Mhm. adik-adik semuanya kakak kasih menebak. Jadi Mhm. kakak ada pegang beberapa kertas di sini. Mm-mm. Nah, adik-adik semuanya akan menebak Mm-mm. semua di balik isi kertas ini. Oke? Iya. Kakak akan pandu kalian dengan pertanyaan-pertanyaan. Lalu adik-adik yang di rumah semuanya menebak ya adik-adik. Iya, oke Kak. Oke. Kertas yang pertama. Ya, apa itu ya? Oke. Jreng 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 jreng. Oke. Nah, kertas yang pertama di sini ada Adam. Kalian pada tahu nggak Adam itu siapa? Siapa itu ya Kak? Adam ya? Kayaknya sering kita dengar di Alkitab ya, di kitab suci kita sering mendengar. Kalau adik-adik suka membaca kitab suci pasti tahu siapakah Adam itu. Nah, Adam ini memiliki anak. Nah, siapakah nama anak dari Adam? Oke. Mm-mm. Jadi, adik-adik yang di rumah Mm-mm. menebak siapa nama anak dari Nabi Adam. Mm-mm.
Ayo ditebak adik-adik siapakah namanya? Kasih bocoran ya. Ada dua nama, dua orang nama anak dari Adam. Kak Novel boleh kasih tahu apa itu? Siapa saja namanya? Oke, udah masuk semua jawaban dari adik-adik ya? Mhm. Oke, tepat sekali. Nama dari anak dari Nabi Adam adalah Kain dan Habel. Iya, Yeay, betul. ada beberapa adik-adik yang benar ya. Nah, berikutnya kakak akan buka nama nabi berikutnya. Oke, perhatikan ya adik-adik. Di sini ada namanya Nabi Abraham. Iya. Nah, kalau tadi adik-adik sudah menebak anak dari Nabi Adam, sekarang kita menebak anak dari Nabi Abraham. Iya, siapa ya nama anaknya? Adik-adik ada tahu tidak? Nama dari siapakah nama anak dari Abraham, Nabi Abraham? Oke, karena udah ada jawaban yang masuk dari adik-adik yang di rumah, maka sekarang udah bisa kita kasih tahu ya Kak ya Iya, jawabannya. Bisa. Nah, nama anak dari Nabi Abraham ada dua, yaitu Ismail dan Ishak. Iya, betul sekali. Kalau untuk Nabi Abraham itu sering ada di perjanjian lama ya Kak? Iya, benar sekali Kak. Mm-mm. Nabi Abraham itu merupakan bapa dari segala bangsa. Iya, betul. Nah, berikutnya anak dari Nabi Abraham salah satunya yaitu ini ada Ishak. Nah, sekarang Ishak juga memiliki anak adik-adik. Ayo coba ditebak, masih bisa nggak? Kalau Ishak tadi anaknya Abraham, kalau anak dari Nabi Ishak itu siapa aja? Siapa ya? Siapa? Ayo dipikir-pikir. Siapakah nama dari Ishak? Oke, udah masuk ya jawaban adik-adik semua dari rumah. Iya. Nah, jadi nama anak dari Nabi Ishak adalah Esau dan Yakub. Ya, betul sekali. Nah, untuk yang terakhir, adik-adik yang di rumah menebak nama anak dari Yakub. Oke? Karena ini berhubungan dengan yang di kitab kita hari ini, bacaan kita hari ini. Iya. Oke, coba adik-adik semua ditebak ya, siapa nama anak dari Nabi Yakub. Kasih bocoran dong Kak Novel, kayaknya kita sering mendengar ya. Itu nama dari Yakub itu anak-anaknya banyak ya Kak ya. Iya, Salah anak-anak satu dari Nabi Yakub itu ada banyak. Ada banyak, salah satunya yang ada di Bacaan hari ini. Hari ini, betul sekali. Jadi kalau tadi adik-adik mendengarkan bacaan hari ini, harusnya tahu salah satunya udah disebutkan nama anak dari Nabi Iya. Yakub. Oke. Iya. Nah, karena adik-adik sudah ada yang menjawab, maka sekarang kita bakal ngasih tahu jawaban yang benar ya adik-adik. Nah, nama anak dari Yakub ada sebanyak 13 orang. Ya, betul Kak. Anak yang pertama namanya Yehuda, anak yang kedua namanya Dan, anak yang ketiga namanya Naftali, anak yang keempat namanya Gad, anak yang kelima namanya Asyer, anak yang keenam namanya Isakhari, anak yang ketujuh namanya Jebulon. Nah, anak yang kedelapan itu yang kita bahas hari ini di bacaan, yaitu Nabi Yusuf. Iya, betul Kak Novel. Dan anak berikutnya namanya Benjamin. Nama anak selanjutnya Ruben. Nama anak selanjutnya adalah Simon. Nama anak selanjutnya Lewi. Dan ada satu putri dari Nabi Yakub, yaitu Dina. Jadi totalnya nama anak dari Yakub sebanyak 13 orang Kak Neni. Iya, betul sekali. Terdiri dari 12 anak laki-laki dan satu Anak anak perempuan. perempuan. Ya, oke Kak. Oke Kak, itu tadi untuk aktivitas kita hari ini ya. Sudah kita tebak bersama. Nah, Oke. adik-adik kita lanjutkan ke acara berikutnya untuk aksi nyata atau perutusan. Dari bacaan kitab suci tadi yang sudah kita dengarkan bersama,
bahwa kita belajar untuk memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain yang mungkin berbuat tidak baik kepada kita. Karena dengan memaafkan adalah bentuk dari cinta kasih kita kepada sesama. Dengan memaafkan, kita belajar untuk menjadi lebih sabar. Dengan memaafkan, kita membuat diri kita menjadi tenang, damai, dan banyak sukacita. Nah, adik-adik bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang tadi kakak-kakak sebutkan ya. Misalnya tadi misalnya adik-adik diejek oleh teman-teman, begitu. Kita memaafkan, jadi kita tidak menyimpan dendam atau membalas dengan kejahatan kalau kita misalnya diejek, gitu ya Kak. Iya, Kemudian kalau misalnya mainan kita dirusak, begitu, kita juga memaafkan kepada saudara atau teman kita yang sudah misalnya merusak mainan kita. Kemudian misalnya lagi kita memaafkan misalnya tugas prakarya kita rusak karena misalnya tidak sengaja dirusak oleh saudara atau teman, kita juga memaafkan. Jadi dari bacaan kitab suci tadi kita belajar dari sikap Yusuf untuk memaafkan saudara-saudaranya yang telah menjual Yusuf ke Mesir. Jadi kita belajar adik-adik dari sikap Yusuf untuk memaafkan atau mengampuni orang lain yang misalnya berbuat tidak baik kepada kita. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Kak Nini. Iya, kita lanjutkan. Hampir ke penghujung acara kita hari ini ya Kak ya. Iya, nggak terasa ya Kak ya. Iya. Karena asik sekali bersama dengan adik-adik sekami katedral ini. Iya betul, harus kita semangat. Apalagi temanya hari ini sangat berguna di kehidupan kita, di kehidupan adik-adik begitu. Nah adik-adik, kita untuk menutup acara kita hari ini, kita bisa berdoa bersama ya. Kita siapkan hati untuk membuat tanda salib dan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau sertai kami di acara ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar di kehidupan kami dapat memaafkan orang yang berbuat tidak baik kepada kami. Jadikanlah kami pembawa cinta kasih bagi sesama. Berkati dan lindungilah kami Tuhan di setiap langkah hidup kami, agar kami dapat menebarkan sukacita kepada sesama. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk menutup acara kita hari ini ada lagu ya Kak Novel ya. Iya, ada lagu penutup ya adik-adik. Iya, kita bernyanyi bersama ya. Karena di hari ini penuh dengan cinta, maka kita menyanyikan lagu Di Hatiku Ada Cinta. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa di Sapa Sekami berikutnya. Dah.